Musrahino srengenge muncul sunar sumambura bang musrahino bang musrahino srengenge muncul sunar sumambura cicit cuit cuit cicit cuit cuit cicit rame suara Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PABN yang akan membahas tentang pendidikan, filsafat, semiotik, budaya, dan sebagainya, seni, dan juga mitos. Kali ini, saya akan memberi pemahaman tentang bagaimana kita memaknai mitos. Khususnya mitos atau mitologi yang dibangun di game Mobile Legends. Mungkin sebagian orang banyak tahu tentang permainan atau game online Mobile Legends. Apakah hero-hero yang dikembangkan oleh Muntun itu memang berkaitan dengan kebudayaan sebuah masyarakat tertentu? Apakah ceritanya sesuai dengan apa yang ada di masyarakat lokal tertentu? Atau malah kisahnya disimpangkan atau ya dideskonstruksi. Kali ini saya akan membahas tentang itu. Kita akan share screen-nya. Oke. Tentang mitologi. Oke, saya akan sedikit bicara tentang ini. Ya, dekonstruksi mitos Nyiro Kidul dalam Mobile Legends. Oke, kita akan mulai saja ya. Seperti apa itu mitologi, apa yang dibangun, dan apa yang dipercaya oleh masyarakat. Sebentar ya, saya akan lihat dulu tulisan saya. Karena Mobile Legends adalah salah satu game yang paling populer ya, yang gamernya banyak. Kita akan bicara dulu tentang istilah mitologi. Istilah mitologi ya, karena Mobile Legends itu akan berkaitan dengan legenda. Legenda sebuah masyarakat atau sebuah kebudayaan tentunya. Ya, berkaitan dengan mitologi. Istilah mitologi telah dipakai sejak abad ke-15 yang berarti ilmu yang menjelaskan tentang mitos. Mitologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata, yaitu mutos, yang berarti seni, atau seni bahasa, dan logos, yang berarti sebuah kata, firman, atau argumen. Jadi mitologi adalah sebuah seni bahasa, ya, ilmu tentang mitos, istilahnya seperti itu. Istilah tersebut kemudian diterjemahkan oleh masing-masing ke dalam bahasa yang berbeda, seperti termasuk dalam mitologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus di suatu kebudayaan. Namun demikian, menurut beberapa ahli, kajian tentang mitos lebih dari sekedar cerita fabel, legenda, cerita rakyat, dongeng, anekdot, atau kisah fiksi. Ketika saya mengutip pendapat Suherman Joseph, ya, yang menyatakan bahwa mitologi merupakan kumpulan cerita sakral yang berfungsi untuk menjelaskan sistem kepercayaan dalam sebuah kebudayaan. Cerita-cerita tradisional yang disebut dengan mitos terdapat di seluruh masyarakat di dunia.
Mitos menjelaskan kepercayaan masing-masing kebudayaan tentang peran dan kekuatan supranatural menciptakan dunia termasuk benda-benda, makhluk langit, alam, kehidupan binatang, tumbuh-tumbuhan, siklus kehidupan manusia dari kelahiran sampai kematian. Mitos juga menjelaskan aspek sosial sebuah kebudayaan, termasuk masalah moral, peran, dan adat istiadat. Pendek kata, mitos merekam kepercayaan yang dianut bersama, sekaligus membantu sebuah komunitas mempertahankan identitas dasarnya. Memberi fungsi yang beragam dari yang umum hingga yang spesifik. Fungsi umumnya terletak pada dukungan psikologis yang diberikannya, termasuk menawarkan model cara hidup yang dipandang wajar oleh suatu masyarakat. Nah, di dalam Mobile Legends, di sana ada tokoh hero yang namanya Kadita. Kadita itu diambil dari salah satu tokoh atau mitos yang dianut sebagian masyarakat Jawa bahwa dia adalah Nyi Roro Kidul. Ya, ada banyak narasi tentang Nyi Roro Kidul. Narasinya itu bersifatnya anonim. Ya, pada zaman dulu banyak sekali mitos ya, naratif yang tidak bisa ditafsirkan secara harfiah. Mitos Nyi Roro Kidul itu ada banyak kisah. Salah satunya adalah tokoh Kadita. Ada banyak perbedaan antara kisah Nyi Roro Kidul bagi masyarakat Sunda ya yang ada di Jawa Barat, bagi masyarakat Jawa juga masyarakat Bali. Dalam kisahnya, ini mungkin si Mobile Legends ini mengambil dari mitologinya orang Sunda. Karena Kadita itu adalah putri dari Raja Mundingwangi. Mundingwangi dipercaya oleh orang Sunda adalah Prabu Siliwangi yang ke-6. Kadita adalah anak beliau yang dikutuk menjadi buruk rupa, kemudian diusir dari kerajaannya karena dianggap akan membawa aib bagi kerajaan. Akhirnya Kadita melakukan larung di laut, melarung dirinya di laut. Namun dia diselamatkan oleh sejenis jin laut lah ya, yang mungkin sejenis jin laut, yang kemudian akhirnya menjadi penguasa pantai selatan. Ada juga yang mengatakan bahwa mitos yang berkembang di daerah Cilacap itu mengatakan bahwa ya daerah pesisir antara perbatasan antara Jawa dan Sunda lah ya. Nyi Roro Kidul itu berasal dari Dewi Nawangwulan. Dewi Nawangwulan itu adalah Dewi Padi, seorang bidadari yang turun ke bumi. Demikian juga di Bali. Mitos di Bali itu akan berkaitan juga dengan Dewi Padi atau Dewi Sri yang berubah menjadi Nyi Roro Kidul. Seperti itu ya. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Di Jawa, Nyi Roro Kidul dikaitkan dengan kekuasaan Mataram. Bahwa Raja Mataram pertama ketika bersemedi di Panembahan Senopati, dia bertemu dengan seorang ratu pantai selatan, tapi tidak dijelaskan siapa namanya. Yang pasti dia menguasai pantai selatan Jawa. Dan akhirnya setelah berkolaborasi bersama Raja Mataram, si Nyi Roro Kidul pun akhirnya menguasai Pulau Jawa, ikut menguasai Pulau Jawa. Karena apa? Karena dia menikah dengan Raja Mataram. Pada akhirnya sejak saat itu Raja-Raja Mataram itu harus menikahi Nyi Roro Kidul untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi Nyi Roro Kidul oleh sebagian masyarakat Jawa dipercaya bukan sekedar mitos atau kepercayaan, tapi lebih pada legitimasi kekuasaan atau mainstream kekuatan politik sebuah kerajaan agar bersifat kekal. Jika raja itu mati karena manusia, namun karena Nyi Roro Kidul itu adalah ratu dari kerajaan Mataram yang bersifat gaib dan kekal, ya,
Oleh karena itu kerajaan dan kekuasaannya itu semakin kuat. Nah, itu adalah salah satu mitos yang diambil dari mitologi masyarakat Jawa. Yang pasti si Nyi Roro Kidul ini berasal dari, ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari manusia, ada juga yang mengatakan bahwa dia berasal dari bidadari seperti Nawang Wulan tadi, ya. Nah, bagaimana konstruksi yang dibangun oleh Mobile Legends? Apakah sesuai dengan ceritanya? Jelas. Nyi Roro Kidul di dalam mitologi Jawa, ya, di mitologi Jawa ini adalah sosok perempuan. Dan sebagian orang berpikir bahwa Nyi Roro Kidul itu bisa berwujud ular. Tapi di Mobile Legends sendiri, itu seperti apa kisahnya? Kita lihatnya di sini. Oke, di sini ada, saya akan tayangkan. Ini adalah Kadita, ya. Nah, di sini dalam Mobile Legends, Kadita dikonstruksi Nyi Roro Kidul itu berupa manusia setengah ikan atau mermaid, ya. Ya, kita lihat di sini. Dia ikan, ya. Nah, ikan yang membuat tombak. Jadi, dia sejenis duyung. Nah, dengan senjata tombak. Oke. Ini adalah skill-skillnya, ya. Yang berkaitan dengan laut saja, ya. Oke. Jadi Nyi Roro Kidul adalah salah satu wanita yang menguasai laut dan mengendalikan samudera. Itu adalah mitos yang dibangun di Mobile Legends. Ratu Laut Selatan Kadita adalah seorang putri dari kerajaan kecil yang dikagumi oleh semua orang. Kadita dianggap tulus, cerdas, baik hati oleh semua orang. Padahal masih memberikan perselisihan pada orang-orang. Kadita berbeda. Seperti itu, ya. Sebagai pewaris kerajaan, menjadi cemburu. Seorang penyihir yang dikenal memiliki kekuatan ilmu hitam. Ya, ini untuk menyembahkan putri cinta mereka. Ini mungkin mitologi ini sangat mirip sekali dengan apa yang dikisahkan di kerajaan yang menjadi mitologi orang Sunda, ya. Nah, di sini Kadita bertemu dengan iblis lautan. Kita akan lihat bagaimana konstruksi iblis, ya. Nah, seperti itu. Dan memiliki semua kekuatan baru, Kadita menjadi mahir dan mengendalikan air dan cuaca. Di sini ada kata cuaca, ya. Jadi Nyi Roro Kidul di dalam Mobile Legends adalah pengendali cuaca, juga pengendali laut. Nah, di sini mengumpulkan 7 tombak sakti sembari menjaga laut selatan. Oke. Apa yang ditulis oleh Mobile Legends, kisahnya, mungkin sebagian besar memang mirip dengan apa yang dikisahkan di dalam mitologi yang dipercaya oleh Jawa Barat, oleh masyarakat Jawa Barat, yaitu tentang seorang perempuan yang diusir dari kerajaannya karena dia mengalami penyakit kulit sehingga wajahnya menjadi buruk rupa. Akhirnya dia menjatuhkan diri ke laut dan bertemu dengan iblis laut. Di sini ada kata iblis, ya. Saya tidak tahu juga bagaimana ini ditulis oleh Mobile Legends, kenapa diterjemahkan menjadi iblis. Iblis dalam konotasi masyarakat kita itu adalah ikon dari kejahatan. Iblis adalah makhluk yang dikutuk Tuhan untuk menjadi buruk rupa dan melata. Seperti itu. Dia adalah penguasa kejahatan. Lalu dia menolong Kadita yang sedang putus asa. Lalu, apakah Kadita di sana akan menjadi sosok yang baik? Saya tidak tahu juga, ya.
Kenapa dalam Mobile Legends digambarkan sebagai Kadita ini adalah salah satu tokoh yang mungkin bukan dari golongan Abyss ya, bukan dari golongan jahatnya, tapi Kadita dikonstruksi di Mobile Legends adalah salah satu tokoh yang memang mempunyai kekuatan baik di sini, tapi dia berguru pada iblis. Iblis adalah simbol dari kejahatan. Jadi ada sebuah paradok yang dibangun oleh Mobile Legends di dalam masyarakat ya. Apakah para gamer itu sedikit paham tidak atau memang tidak peduli dengan cerita Kadita? Yang pasti para gamer itu akan lebih mementingkan bagaimana skill-skill Kadita ketika dia ada di LAN dan tidak peduli latar belakang apa yang diceritakan oleh Mobile Legends. Yang pasti cerita Mobile Legends itu mungkin 50% benar yang diambil dari mitologi Sunda, 50%-nya dikonstruksi menjadi salah. Apakah Kadita itu iblis? Yang pasti ketika di dalam konstruksi mitologi Sunda, mungkin Kadita itu bukan oleh iblis, tapi oleh jin yang menguasai laut. Seperti itu. Ya, akhirnya dia berkuasa di lautan dan dia tidak menjadi ikan, tidak menjadi mermaid. Mermaid itu adalah salah satu mitologi yang dibangun oleh bangsa Israel. Ya, di Laut Merah itu mermaid, Ariel, ya seperti itu. Itu adalah mitologi bangsa Israel yang membangun perempuan setengah ikan yang hidup di lautan, yang menguasai lautan, yang mengundang para pelaut agar jatuh cinta padanya dan menenggelamkannya. Mermaid dalam mitologi itu digambarkan adalah tokoh hitam atau tokoh jahat seperti itu. Dalam mitologi aslinya ya seperti itu. Kita tidak lihat tokoh Ariel di dalam mitologi yang dibangun oleh Disney seperti itu. Jadi apa yang dibangun dengan apa yang dikonstruksi Mobile Legends itu memang sedikit bertentangan dengan apa yang dipercaya oleh masyarakat Sunda. Yang pasti Ratu Pantai Selatan itu tidak berwujud perempuan setengah ikan. Adapun orang-orang Jawa percaya Nyi Roro Kidul itu adalah manusia yang bisa berubah menjadi naga atau ular. Jika Mobile Legends ingin membangun sebuah mitos atau mitologi, sebaiknya konstruksi yang dibangun, image yang dibangun itu sesuai dengan apa yang dipercaya oleh masyarakat lokal. Jadi, Kadita harusnya berubah menjadi naga atau ular besar, bukan ikan. Satu lagi yang sedikit salah di dalam dekonstruksi ya, dekonstruksi yang dibangun oleh Mobile Legends ini, ya, yang memang bertentangan ya, yaitu tadi senjata. Memang ada beberapa yang percaya bahwa senjata Ratu Pantai Selatan itu berupa 7 tombak ya, ada yang pernah menulis 7 tombak Ratu Pantai Selatan ya. Yang pertama itu tombak Cakra Langit, tombak Puntul Wilayah atau Punjul Wilayah. Lalu ada tombak Panatagama, tombak Cameti Rasul. Saya tidak tahu juga kenapa ini tombak ya. Tombak dan cameti itu berbeda ya. Cameti itu semacam lecutan ya. Tombak Kakara Reksa, tombak Kakara Mulia, dan yang terakhir adalah tombak Tulung Agung. Kenapa namanya itu tombak? Padahal dalam pusaka-pusaka yang dibangun di Pulau Jawa itu bukan tombak, tetapi keris. Keris, pedang, atau ya cameti seperti itu. Tombak itu adalah bukan senjata khas yang digunakan oleh orang-orang yang hidup di Pulau Jawa. Mengapa? Karena tombak itu biasanya digunakan oleh masyarakat yang hidup di savana atau di padang terbuka. Misalnya, tombak itu adalah senjata yang digunakan untuk bertempur di lapangan, bukan di hutan. Sementara kalau melihat letak geografi Pulau Jawa itu, rata-rata itu hutan lebat ya, bukan savana bentuknya. Dan tidak juga ada padang pasir seperti itu. Jadi senjata tombak ketika digunakan di hutan yang penuh dengan pohon-pohon yang rapat, itu kurang efektif digunakan.
Oleh karena itu, senjata-senjata raja-raja di Pulau Jawa itu tidak berupa tombak senjata-senjata pusakanya, tapi berupa keris, yaitu pertarungan jarak dekat, bukan pertarungan jarak jauh. Karena apa? Karena letak geografisnya akan sulit menggunakan senjata tombak di tengah hutan yang lebat dengan rapat seperti itu. Ya meskipun ada yang namanya bambu runcing ya, tapi kan bambu runcing itu muncul setelah ketika ada Belanda ya, dan itu juga dipergunakan ketika di hutan-hutan yang memang tidak begitu rapat pertempurannya seperti itu. Nah, tombak dan lautan itu identik dengan siapa sih? Tombak dan lautan itu tidak identik dengan Nyi Roro Kidul. Tapi kalau kita melihat mitologi Yunani, tombak itu akan berkaitan dengan Zeus. Kalau melihat kita mitologi Romawi, tombak itu akan berkaitan dengan Neptunus. Seperti itu. Memang sama-sama penguasa lautan. Jadi penguasa lautan itu selalu identik dengan tombak. Apakah Nyi Roro Kidul membawa tombak? Mungkin dia membawa salah satu tombak atau tongkat ya, seperti itu. Tapi lebih pada tepatnya tongkat, bukan tombak. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang dikonstruksi dengan ketidakbenaran di dalam mitos Mobile Legends. Saya juga tidak tahu cerita mana yang diambil, kenapa Nyi Roro Kidul atau Kadita membawa tombak. Yang pasti, Kadita itu bukan perempuan yang bertempur, tapi dia seorang ratu. Jadi dia bukan hero fighter, yang bukan hero yang bertempur langsung di lapangan seperti itu. Meskipun dalam role-nya Mobile Legends itu dia termasuk dalam mage ya, hero yang menggunakan kekuatan magic. Tapi Kadita itu yang pasti dia tidak membawa tombak, tapi tongkat lebih tepatnya. Dan dia bukan berwujud ikan, tapi dia berwujud ular. Apa sih yang diinginkan oleh si Mobile Legends itu? Kita lihat ya. Ini adalah sebuah propaganda Mobile Legends. Yang pertama, menyimpangkan mitologi dari kebudayaan masyarakat yang sudah tertanam selama berabad-abad. Saya tidak tahu juga apakah gamer ini merasa percaya, merasa benar apa yang dituliskan, sesuai tidak dengan pengetahuan lokal yang dibangun di masyarakat Jawa. Tapi saya pikir semua gamer itu tidak pernah membaca mitos. Saya yakin itu. Jadi mereka hanya, cerita saja. Mereka tidak mengkonfirmasi kebenaran cerita yang ditulis oleh Mobile Legends. Sesuai tidak dengan budaya masyarakatnya. Seperti itu. Yang kedua, membuat orang-orang khususnya gamer lokal merasa terwakili identitasnya oleh hero yang dikembangkan oleh Muntun. Seperti tadi ya, bahwa orang Indonesia akan merasa terwakili dengan hadirnya tokoh Kadita. Dan saya yakin beberapa orang tidak peduli dengan latar belakang Kadita. Yang pasti, hero-nya sudah ada. Dan Muntun pun mengembangkan hero Kadita mungkin karena untuk mencari gamer-gamer Indonesia. Karena gamer Indonesia adalah salah satu yang terbesar yang mengunduh Mobile Legends. Saya juga salah satunya. Yang ketiga, membuat orang-orang semakin menyukai game Mobile Legends dengan mengangkat mitologi suatu kebudayaan masyarakat. Jadi kadang Mobile Legends itu saya tidak tahu juga ya, apakah legenda-legenda yang ditulis oleh Mobile Legends apakah sesuai dengan cerita yang dibangun di sebuah masyarakatnya. Yang keempat, menjadikan orang-orang semakin kecanduan game Mobile Legends dengan mengembangkan game yang lebih baik dengan mengangkat hero dari mitologi suatu masyarakat. Jadi inilah salah satu bentuk pasar ya, market yang dibangun oleh Mobile Legends dengan mengangkat hero-hero lokalitas dan menjadikannya salah satu hero di Mobile Legends. Mengapa? Ya seperti tadi, agar semua orang merasa terwakili identitasnya. Oleh karena itu, saya harap bagi semua pemain game Mobile Legends, jangan pernah percaya, jangan pernah mengkultuskan, jangan pernah menjadikan hero Mobile Legends itu, terutama latar belakangnya, menjadi identitas masyarakatmu. Karena apa? Karena
konstruksi yang dibangun, cerita di dalam Mobile Legends itu sama sekali tidak sesuai dengan konstruksi mitos yang dibangun di masyarakat yang sebenarnya. Ingat, Kadita bukan ikan. Kadita bukan mermaid. Dan Kadita itu memang Nyi Kidul, ya. Dan dia tidak membawa tombak, tapi dia membawa tongkat. Seperti itu. Itu saja yang saya ingin ceritakan, bahwa kesimpulannya adalah Mobile Legends telah mendekonstruksi mitologi yang telah dibangun di masyarakat lokal, kemudian dia menyimpangkannya. Mobile Legends telah membuat kekeliruan apa yang telah dipercaya suatu masyarakat. Dan ada banyak lagi sepertinya konstruksi-konstruksi yang telah disalahgunakan oleh Mobile Legends dalam membangun sebuah kepercayaan. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Mari kita lebih bijak ketika bermain Mobile Legends. Kita boleh menggunakan hero-nya, tapi kita tidak perlu mempercayai kisah yang dibangun oleh menjadi latar belakang hero itu. Karena mitologinya telah disimpangkan. Mari, dadah. Selamat pagi. Kok selamat pagi ya? Karena saat ini masih pagi.